Anda kembali di kabar khusus kasus Sambo, pemirsa. Seperti tidak ada masalah, sehari sebelum Yosua dibunuh, para ajudan dan ART merayakan ulang tahun pernikahan Verdi Sambo dan Putri Cendrawati di rumah mereka di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan, Yosua adalah orang yang membawa tumpeng untuk acara itu. Pulang sekitar jam 10 atau jam 11 malam itu baru pulang, yang mulia. Kemudian kita bawa kue sama tumpeng tersebut ke dalam mobil, kita kembali ke rumah Cempaka, tapi tidak langsung turun. Jadi saya dengan almarhum Yosua itu standby di mobil, yang mulia. Atas petunjuk almarhum, nanti sudah mendekati waktu 00 dini hari baru dikeluarkan gitu untuk surprise hari anniversary pernikahan bapak dan ibu. Seperti itu, yang mulia. Jadi dari jam 6 sore sampai pukul 00 saudara berputar sama korban ya? Siap, yang mulia, jam sekitar seperti itu. Ya. Kemudian jam 00 saya itu menurunkan kue itu bersama, kalau tidak salah bersama Bang Riki. Saya bawa kue, kemudian saya simpan di meja makan. Kemudian untuk nasi tumpeng itu dibawa oleh almarhum Yosua sama Richard, yang mulia. Oke. Oh, saudara Richard sudah nunggu di bawah. Siap, yang mulia. Saudara Richard sudah menunggu. Kan saudara mengambil kue sama tumpeng itu kan cuma berdua. Betul, yang mulia. Nah, berarti saudara Richard sudah nunggu di pinggir. Siap. Saudara Richard, kemudian ada saudara Kuat, terus ada Sudah menunggu. Sudah menunggu, yang mulia, di kemudian teras. Kemudian pas pukul 00 lebih 1 menit itu baru kita keluarkan kue dan tumpengnya tersebut, yang mulia. Kemudian acara malam itu bapak atau ibu pimpin doa gitu. Kita dihadiri di situ, ada di ruang makan itu ada saya, almarhum Yosua, terus saudara Richard, ada saudara Kuat, kemudian ada Susi juga, yang mulia. Siap. Jadi kita acara mengelilingi tempat makan itu, saya mulia. Pada saat saudara datang, saat itu saudara Verdi Sambo sama saudara Putri sudah tidur belum? Kan itu waktunya kan pukul 00. Belum tidur, yang mulia. Karena Belum tidur. Siap. Artinya kedatangan kalian memang sudah dinanti. Seingat saya pada saat itu ada temannya ibu dan bapak, yang mulia. Ada tamu. Ada tamu. Ya, saya melihat dari seberang jalan itu ibu, bapak, sama tamunya beliau sedang ngobrol, yang mulia. Jadi kami menunggu di mobil. Karena yang lain juga tidak diberitahu, yang mulia. Jadi hanya saya dengan Yosua saja, yang mulia. Seperti itu. Artinya kegiatan perayaan hari jadi perkawinan antara saudara Verdi Sambo dan Putri itu sudah direncanakan. Betul, yang mulia. Bukan tiba-tiba atau pesta surprise, kan tidak. Betul, yang mulia. Karena pada waktu saudara datang, saudara sudah dinanti oleh mereka, kan? Siap. Oke, kemudian acara pesta potong tumpeng, potong kue itu sampai jam berapa? Dari acara doa, kemudian makan-makan, itu sekitar, kalau kita perangkat ajudan sama ART itu kita baru selesai itu, yang mulia, sekitar jam 2 dini hari, yang mulia. Jam 2 dini Siap. hari. Kalau ibu dan bapak itu selesai makan, kemudian tamu tersebut pulang, bapak ibu langsung naik beristirahat, yang mulia. Ya, kita tadi sudah mendengarkan keterangan dari Daden, ajudan Verdi Sambo, mengenai perayaan ulang tahun pernikahan antara Verdi Sambo dan Putri Cendrawati yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Saya akan kembali bergabung dengan Mas Reza Indragiri. Mas, masih tersambung ya? Lanjut, Mas. Baik, Mas Reza, nampak ini tidak ada ketegangan, nampak seolah-olah tidak ada masalah, bahkan sama-sama merayakan anniversary ataupun ulang tahun pernikahan Verdi Sambo dan Putri Cendrawati 2 hari jelang kejadian. Kalau Mas Reza lihatnya ini bagaimana? Selama ini kita acap kali sanksi terhadap klaim
PC bahwa dia sudah mengalami kekerasan seksual. Dikarenakan ada perkataan maupun perbuatan dia yang tidak sesuai dengan profil korban gitu ya. Iya. Nah, sebelum kita ulas lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk mengulurkan simpati terlebih dahulu kepada para korban yang sesungguhnya. Para korban kekerasan seksual memang sudah seharusnya mendapatkan simpati penuh dari kita. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan bahwa kekerasan seksual itu bukan kejahatan, tanda petik kejahatan biasa. Kalau kejahatan biasa saja sudah bisa memunculkan efek traumatis, maka kejahatan seksual tentu lebih traumatis lagi. Betul. Karena itulah sebagian ilmuwan menganggap bahwa trauma akibat kejahatan seksual harus dipandang secara berbeda. Harus diberikan bobot yang lebih. Nah, ini kita sampaikan sebagai wujud keberpihakan kita, simpati kita terhadap korban agar mereka bisa pulih. Namun penting untuk kita pahami bahwa ketika seseorang mengalami kejahatan seksual, ada tahap demi tahap yang akan bisa kita observasi untuk melihat proses pemulihan atau proses kesembuhan guncangannya. Tahap yang pertama adalah dengan melihat seberapa jauh korban ini sudah pulih rasa amannya. Dari yang semula terguncang, dari yang semula serba ketakutan, dari yang semula cemas luar biasa, dari yang semula tidak mampu berpikir secara jernih, sekarang sudah mulai pulih rasa amannya. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua adalah setelah korban ini merasa cukup aman, perasaan amannya pulih, pada fase kedua atau tahap kedua dia mulai bisa bercerita kembali, menuturkan kembali peristiwa kelam yang sudah dia lalui. Dan seiring berjalannya waktu, rangkaian cerita itu akan lebih rapi seiring dengan pulihnya rasa aman yang bersangkutan. Itu tahap kedua. Tahap yang ketiga adalah momen yang sangat positif, yaitu ketika korban memutuskan untuk kembali keluar dari cangkang traumanya. Dalam pengertian, pada tahap ketiga ini korban berusaha untuk memulihkan relasi sosialnya. Pada situasi semacam inilah kita bisa berharap bahwa korban mulai tumbuh rasa percayanya, rasa keinginan dia untuk berinteraksi dengan orang lain. Memang tidak sekonyong-konyong dengan semua orang, tetapi secara gradual kita akan bisa saksikan bagaimana korban ini mencoba berinteraksi, berbincang, berkomunikasi, menghubungi 1, 2, 3 orang yang dia percaya, berlanjut 4, 5, 6, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita bandingkan. Kalau ada seorang korban yang hari ini misalnya, dia menyebut diri dia sudah mengalami kejahatan seksual. Berarti ada pelakunya ya. Tapi tak butuh waktu lama bagi dia untuk kembali berinteraksi dengan orang-orang secara umum. Tidak butuh waktu lama bagi dia untuk langsung berinteraksi dengan orang yang dia sebut sudah melakukan kejahatan seksual. Maka menurut saya ini bukanlah proses penyembuhan yang wajar. Kalau bisa saya sebut ini sebagai proses penyembuhan, maka ini sungguh-sungguh proses penyembuhan yang luar biasa istimewa. Proses penyembuhan yang berbeda dari apa yang sudah disimpulkan oleh para ilmuwan. Bahwa reconnecting to others, menjalin interaksi atau hubungan dengan orang lain, sesungguhnya merupakan fase ketiga dalam proses pulihnya seseorang dari trauma yang dia alami. Nah, silakan kita bandingkan dari penjabaran ilmuwan semacam ini, dari teori di buku-buku ilmiah semacam ini, kita kenakan kepada seseorang atau siapapun itu yang mengklaim dirinya sudah mengalami trauma akibat kejahatan seksual. Ada kesesuaian atau tidak? Kalau tidak ada kesesuaian, ya mari kita cek apakah korban ini memang memiliki resiliensi seperti superwoman gitu ya. Berbeda dengan manusia kebanyakan yang butuh waktu untuk pulih, tapi dia punya kemampuan hebat luar biasa untuk sesegera mungkin pulih. Itu pertama. Yang kedua, pendampingnya, entah itu konselornya, entah itu terapisnya, memang punya bakat yang luar biasa juga. Artinya dalam waktu singkat, dia bisa langsung membantu kliennya untuk sembuh dari trauma akibat kejahatan seksual. Trauma yang melebihi dari trauma-trauma lainnya seperti yang tadi saya katakan. Atau kemungkinan yang ketiga, pada dasarnya korban ini tidak mengalami kejahatan seksual. Itu sebabnya proses penyembuhannya pun makan waktu yang sangat singkat. Kalau saya sebut sebagai proses penyembuhan. Tapi sesungguhnya yang saya katakan, karena dia tidak mengalami kejahatan seksual, sementara dia mengklaim dia sudah mengalami kejahatan seksual, maka kita bisa amati bahwa ternyata proses penyembuhannya itu menjadi mengada-ngada. Proses penyembuhannya itu menjadi terlalu luar biasa. Hebat, dikdayanya tidak bisa dijangkau oleh buku teks, tidak bisa dijangkau oleh praktisi pada umumnya. Nah, kita mau percaya yang mana? Kembali serahkan saja kepada majelis hakim. Tapi yang saya khawatirkan tadi,
kehadiran saksi Susi dengan berbagai macam keterangan dia yang dianggap tidak valid oleh majelis hakim, justru semakin meruntuhkan keyakinan publik paling tidak bahwa terdakwa PC sudah mengalami kejahatan seksual tersebut. Baik, karena kalau kita lihat Mas Reza ya, setelah kejadian yang disampaikan dalam skenario sebelumnya ataupun dalam dakwaan, ini rombongan dan juga Putri Cendrawati bahkan ada Brigadir Yosua Huta Barat sama-sama kembali ke Jakarta begitu Mas ya? Tadi saya katakan kejahatan seksual ini harus kita anggap sebagai kejahatan yang serius. Itu sebabnya Indonesia pun sampai mengeluarkan lex specialis, menghadirkan peraturan hukum khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini merupakan respon yang sangat positif dari negara untuk menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan di atasnya kejahatan. Kiasannya seperti itu. Nah, dari ungkapan semacam ini saja maka bisa kita bayangkan bahwa semestinya tidak butuh waktu beberapa jam, atau kalimat saya harus bikin lebih akurat. Butuh waktu lebih dari beberapa jam bagi seorang korban kejahatan seksual untuk kemudian reconnecting to others, kembali menjalin interaksi dengan orang lain, termasuk berhadap-hadapan, berdekat-dekatan dengan pihak yang disebut sudah melakukan kejahatan seksual terhadap dirinya. Baik, Mas Reza, beberapa waktu lalu juga Mas Reza sempat menyampaikan mengenai mungkin apa yang dilakukan oleh Putri Cendrawati. Ini ada kemungkinan itu dinamakan dengan relabeling. Itu seperti apa sih Mas Reza? Oke. Nah, berarti kita sekarang bergeser ya. Kita berangkat dari asumsi bahwa ada seseorang yang mengada-ngada, seseorang yang sudah memberikan klaim palsu bahwa dia sudah mengalami kejahatan seksual. Sesungguhnya tidak ada kejahatan seksual, tapi dia mengklaim, mendaku sudah terjadi kejahatan seksual dan itu dia alami. Pertanyaan, apa ada orang yang sanggup untuk mengklaim dirinya sudah mengalami kejahatan seksual padahal itu tidak dialami? Oh iya, ada. Itu sebabnya penelitian tentang hal ini menurut saya sudah sangat banyak. Nah, salah satu penjelasan mengapa ada orang yang kemudian mengajukan false accusation, dia mengajukan tuduhan keliru atau tuduhan palsu bahwa seseorang sudah menjati dirinya secara seksual, penyebabnya adalah relabeling, pemberian label ulang, pemberian label pengganti. Maksudnya bagaimana? Begini, ini hanya ilustrasi secara umum ya. Ada seseorang yang sebutlah melakukan kontak seksual suka sama suka, mau sama mau, setuju sama setuju dengan mitra seksualnya. Tapi kemudian kontak seksual tersebut terbongkar dan berpotensi mendatangkan aib yang luar biasa, berpotensi mendatangkan kemurkaan dari pasangan yang membabi buta. Alih-alih orang ini mengaku bahwa dia sudah melakukan perbuatan terlarang, lalu dia relabel, dia berikan label yang baru, dia berikan sebutan yang baru. Bukan lagi ini sebuah kontak seksual yang mau sama mau, tapi merupakan kontak seksual yang non-konsensual. Artinya kontak seksual yang dipaksakan. Ada pihak yang memaksa dia untuk melakukan kontak seksual tersebut. Nah, relabeling inilah yang tercatat sebagai salah satu penjelasan dominan di balik adanya false accusation, di balik adanya tuduhan palsu tentang kejahatan seksual yang konon sudah diderita oleh korban. Korban tidak mengalami itu, tapi kemudian korban menyebut kontak seksual yang dia lalui dari yang semula berdasarkan persetujuan, dia berikan nama ulang atau nama pengganti menjadi sebuah serangan seksual. Relabeling istilahnya. Baik, Mas Reza, lalu seberapa kuat sih relabeling ini untuk ikut mempengaruhi para saksi, sebutlah ya saat ini ada ART dan ajudan untuk ikut percaya, untuk ikut yakin bahwa memang ada kejadian itu sebenarnya, walaupun itu dia melakukan, dia putar balikan kejadian sebenarnya? Dalam perbincangan paling pertama pada kesempatan siang ini saya katakan kalau saksi atau korban, saksi atau terdakwa berada di kubu yang sama misalnya dengan terdakwa yang mengklaim dirinya sudah mengalami kejahatan seksual, karena mereka satu kelompok, karena mereka satu kubu, tentu mereka akan punya strategi hukum dan tentu mereka akan punya tujuan hukum yang sama, yaitu memperkokoh relabeling tersebut. Terlepas apakah mereka tahu ini relabeling atau bukan, tapi tujuannya sama, yaitu memperkokoh klaim
bahwa sudah terjadi kejahatan seksual sebagaimana yang dikatakan oleh korban, kalau dia memang korban. Tapi kalau dia bukan korban, dan saksi atau terdakwa lain tidak tahu bahwa itu sebatas relabeling, maka ya ini tadi saya katakan, boleh jadi ini merupakan keterangan-keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi dikarenakan adanya tekanan, dikarenakan adanya pengaruh dari pihak eksternal tertentu. Baik, Mas Reza, dari saksi-saksi yang dihadirkan yang mayoritas merupakan ART dan juga ajudan Verdi Sambo serta Putri Chandrawati ini, dari sisi psikologi forensik, kira-kira apa yang bisa digali dan ingin diketahui secara pasti oleh majelis hakim maupun juga jaksa penuntut umum? Ketika saksi disumpah, terdakwa tidak disumpah ya. Ketika saksi disumpah, sudah jelas bahwa yang diharapkan oleh majelis hakim, bahkan yang diharapkan oleh seluruh umat manusia adalah keterangan memberikan saksi sesuai dengan kenyataannya. Tidak lebih tidak kurang itu. Itulah isi sumpahnya saksi. Nah, kalau ternyata saksi menyampaikan berita bohong, saksi tidak berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa dia adalah sosok yang terpercaya, bahwa dia adalah sosok yang kredibel, maka sesungguhnya tidak perlu berlama-lama memeriksa saksi yang satu ini. Kalau dia sudah dinilai bahwa segala macam keterangan atau informasi dia tidak valid, maka sudah kunci saja pada sebutan bahwa saksi ini tidak kredibel, beralih ke saksi-saksi lainnya. Kecuali barangkali jaksa penuntut umum atau majelis hakim punya kepentingan lain, yaitu mengorek sebanyak mungkin kebohongan dari saksi yang satu ini. Semakin banyak kebohongan, semakin banyak informasi mengada-ngada yang disampaikan oleh seorang saksi, dan kebohongan itu adalah skenario dari seorang terdakwa, maka tadi saya katakan akan semakin kuat bagi hakim untuk menjadikan berbagai macam keterangan palsu dari saksi tersebut sebagai alasan untuk memberatkan terdakwa. Kenapa? Karena terdakwa dianggap sebagai sutradara yang sudah merancang skenario palsu dan pada akhirnya mempersulit proses penegakan hukum. Baik, Mas Reza Indragiri, kita tahan terlebih dahulu karena kita harus kembali jeda. Pemirsa, Kabar Khusus nanti akan kembali bersama rekan saya Ana Tealita. Tetap bersama kami.